menanggapi, bukan menurut saya ya, klarifikasi juga bukan, ya memberikan pengertian lah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang juga sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, persoalan DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa yang mencapai 11, sekian %. Ini menurut saya, menurut seolah-olah seolah-olah itu DIY itu gagal menangani persoalan kemiskinan. Namun apa kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat menghadiri halal bihalal atau Syawalan 1445 Hijriah di pemerintahan Kabupaten Sleman? Persoalan kemiskinan tidak sesederhana apa yang disampaikan dalam data statistik. Dalam acara Syawalan itu, sebelumnya Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam laporannya di hadapan Gubernur melaporkan masa Lebaran ini banyak turis-turis yang membanjiri wisata khususnya di Kabupaten Sleman. Tentunya wisata ini berdampak positif pada perekonomian Kabupaten Sleman, sehingga ini dapat berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Sleman. Menyinggung soal kemiskinan, sementara jumlah kemiskinan Kabupaten Sleman di tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 0,22%, yaitu sekitar 7,52%. Dalam rangka menangani kemiskinan ini, lanjut Kustini Sri Purnomo, pemerintah Kabupaten Sleman melalui program beasiswa Sleman Pintar juga dilakukan pendampingan pelatihan industri kecil, dan yang ketiga adalah pemberian bantuan secara langsung. Itulah sebagai yang dilaporkan Bupati Sleman kepada Gubernur DIY. Dalam kesempatan itu juga disinggung oleh Kustini Sri Purnomo keberhasilannya dalam menangani persoalan stunting di Kabupaten Sleman. Kembali ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Lantas apa yang kata Gubernur mengenai kemiskinan ini? Berikut kata Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Syawalan Kabupaten Sleman persoalan kemiskinan. Saya berpesan Bapak baik kepada Ibu Bupati, Wakil Bupati maupun Bapak-bapak Ibu semuanya, para pejabat, para camat, para lurah dan sebagainya. Ada 2-3 hal yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Satu, yang penting dalam mengaplikasikan bagaimana komitmen kita pada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman, tanpa membeda-bedakan siapapun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah kemiskinan, standar dari Badan Statistik makin menurun jumlah orang miskin, biarpun yang terakhir tahun 2023 itu masih cukup tinggi dibanding provinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa, yaitu 11,04. Tadi disampaikan untuk Sleman sendiri 0,22%.
2%. Bapak Ibu sekalian, kamu diketahui bahwa yang dimaksud masyarakat miskin dalam pemahaman kita itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh satu keluarga untuk membelanjakan kebutuhannya setiap bulan di luar pendidikan maupun kesehatan. Jadi untuk konsumsi itu pada waktu sebelum COVID itu hasil statistik BPS per bulan keluarga miskin kita itu pengeluaran konsumsinya 420.000. Tapi ternyata pengeluaran itu makin tumbuh, makin tinggi biarpun COVID. Karena memang ekonomi Jogja juga tumbuh. Kuartal pertama tahun ini pengeluaran warga yang dinyatakan miskin itu tumbuh biarpun konsumsi pembelanjaan untuk konsumsi itu tidak 420 lagi, tapi 571.000. Jadi Bapak dan Ibu semua, nanti biarpun pengeluaran konsumsi itu 1 juta, ya tetap dia miskin. Karena berarti apa? Orang Jogja yang lain pengeluaran konsumsinya lebih dari 1 juta. Karena aset yang ada pada dirinya keluarga itu tidak dihitung. Celakalah yang sering berpuasa, nanti dikira jadi orang miskin. Karena pengeluarannya menurun. Jadi kita jangan berasumsi pada pengertian miskin, tapi bagaimana kita mensejahterakan masyarakat dengan harapan yang dibelanjakan itu tumbuh. Jika sering saya bertanya sama teman-teman OPD, biarpun ada inflasi seperti beras kemarin, itu petani kita dapat bagian dari harga yang mahal itu. Dengan inflasi yang beras itu akhirnya mahal. Ya. Kalau petani kita itu juga mendapat bagian dari inflasi itu, berarti dia pendapatannya naik. Berarti di BPS mestinya konsumsi yang didapat oleh petani yang dikonsumsikan juga naik. Tapi kalau petani itu juga tidak naik pendapatannya dengan inflasi, berarti hanya pedagangnya saja yang mendapatkan keuntungan dari inflasi. Yang kedua, bukannya saya membedakan, tapi bagi saya 11,4 dari 7,8 juta orang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur relatif lebih rendah, ya. Rata-rata 9% sekian. Tapi Jawa Barat 50 juta orang, Jawa Tengah 46, dan Jawa Timur 48 juta. Kan jumlahnya yang miskin kan juga lain. Kalau dari 50 juta miskinnya 9%, kan berarti 45 juta. Kita 400.000 sekian. Jadi jumlahnya 11,4 dari 7,8. Bukan faktor itu yang saya perbandingkan. Tapi kita perlu memahami bahwa yang dikatakan miskin itu sebetulnya konsumsi yang dibelanjakan.
Jadi karena apa? Karena studinya, risetnya, harga pembanding itu tetap di pasar Beringharjo, pasar Kragen, dan pasar Kolombo. Yang namanya makan itu di Jogja murah. Makanya dulu saya juga pusing karena harga makan di Jogja ini murah. Jadi kalau UMR maupun UMP itu mesti nomor 34 seluruh provinsi gitu. Nggak pernah bisa naik, tapi alhamdulillah 3 tahun ini hitungannya sudah naik gitu. Jadi sekitar Jawa Tengah pun akhirnya UMR-nya juga berbeda dengan kabupaten kota yang pun itu. Untuk mengatasi itu, ya, kami mencoba kemarin untuk Sleman, kami membantu warga yang dinyatakan miskin itu kita beri bagi lansia, kita coba untuk lansia.